Mental seorang pebisnis Mhm. sama mental seorang karyawan itu jauh berbeda. Kita nanam 100 bibit ini, Mhm. kita bekerja 100, kita nanam, kita nyiram, Mhm. mungkin yang tumbuh 50. Untuk mendapatkan pengalaman, untuk menunggu bibit itu tumbuh menjadi tanaman yang subur dan berbuah. Oke, gimana nih Pak kabarnya hari-harinya? Kabar baik, terus lagi nulis buku Sentuhan yang Menyembuhkan. Wow, kapan nih kira-kira bakal launching rencananya Pak? Bulan depan tuh 2 bulan lagi. Bulan depan, berarti Ya. udah rangkum ya? Udah Udah. selesai ya? Sudah, tinggal proses editing. Terus lagi tadi habis nyuapin Sky makanan sehat. Oh, apa aja tuh menunya Pak makanan sehat untuk Sky? Tadi pokoknya makanan tanpa gula garam, itu udah Mhm. pasti. Terus tadi buat coba ikan laut, ngasih makan ikan laut apa ya, pindang. Diapain Pak? Ya direbus Oh, aja. direbus ya, nggak digoreng ya? Bukan direbus, dikukus. Pepes. Oh, dipepes. Sorry, dipepes Iya, pakai iya, 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 daun-daun iya. ini. Apa namanya, berarti Bapak ini saat ini concern banget sama makanannya Sky juga ya Pak, makanan kesehatannya Iya. Sky. Soalnya kan saya tuh sempet baca gitu kan di TikTok bahwa kalau nggak salah ya ini, kalau misalnya salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Di Karangasem banyak banget anak-anak yang udah terkena gagal ginjal Pak. Ya. Itu karena makanan atau gimana tuh Pak? Iya. Saya punya pengalaman yang tidak enak ketika masih kecil, Mhm. bayi sampai SMA, itu gaya hidup saya bermasalah, Mhm. banyak obat-obatan dokter masuk, antibiotik dan sejenisnya. Terus saya pernah folio, karena folio itulah saya banyak-banyak obat. Mhm. Terus pola makan yang tidak baik, Mhm. karena orang tua tidak tahu tentang sehat, tapi mereka memiliki cinta gitu kan, tapi tidak sehat makanannya, dan saya sakit-sakitan. Jadinya saya tidak mau terulang lagi ke anak sendiri, Sky. Iya, iya, iya. Karena 2 tahun pertama menurut saya adalah pondasi untuk anak mengenal makanan sehat. 2 tahun pertama. Kalau 2 tahun sampai 5 tahun pertama ini anak tidak mengenal makanan sehat, itu akan berantakan di kemudian hari. Berantakan. Dia akan suka sosis, makanan penyedap, banyak yang manis-manis, permen-permen, teh teh kemasan cup Mhm. itu yang gulanya banyak sekali. Dan itu akan membuat kecanduan, satu. Itu akan anak membuat tantrum kalau tidak dikasih, dia akan ngamuk-ngamuk. Mhm. Terus kemudian, kan sudah jelas itu, paparan gula, paparan garam, paparan penyedap, ultra proses, terus ya tidak sehat. Tidak sehat, itu mengandung kimia semua makanan itu. Dan itu pasti akan mengganggu kesehatan jangka panjang si kecil ini, Sky ini, termasuk saya dulu. Saya mulai berubah kan semenjak saya kuliah gaya hidup, karena saya benar-benar sakitnya itu setiap minggu mesti harus minum obat dulu. Dan sekarang ternyata saya bisa sehat. Nah, saya tidak mau itu terulang pada Sky kan. Makanya saya mulai kecil, saya hanya paparkan makanan alami sama Sky. Dan ternyata dengan variasi makanan alami yang begitu banyak, Sky menikmati. Kadang buah, kadang telur, kadang nasi merah, terus bumbu-bumbu sederhana, jahe, saya buatin. Pokoknya bumbu-bumbu Bali itu loh, tapi tanpa garam, tanpa penyedap. Saya buatin. Kadang-kadang saya masak paginya. Kadang mbaknya yang masak itu loh. Kadang saya yang masak. Dan gemuk, maksudnya gemuk dalam artian padat gitu loh, si kecil. Dan saya tahu ini akan menjaga Sky nanti di kemudian hari ketika dia bergaul sama teman-temannya. Dia tahu ketika ada masalah di luar sana, nanti siapa tahu dia dipaparkan es teh manis misalnya, dia sakit tenggorokan, Iya, iya, iya. dia pulang sama papanya makanan sehat lagi. Dan itu tadi dibilang, itu yang menyebabkan ketika ini berlangsung panjang,
Mhm. makanan buruk ini, Mhm. kalau tidak saya ajarkan Sky misalnya diajarkan makanan buruk, belanja di warung-warung, ada snack-snack, itu yang menyebabkan gagal ginjal. Karena yang mengolah semua itu kan ginjal sama liver yang ngolah. Berarti makanan yang dikasih ke anak-anak itu dari kecil udah parah banget ya, Pak, sampai maksudnya di usia anak-anak loh bisa kena gagal ginjal itu gitu. Karena industri makanan Mhm. itu selalu berpikir gimana anak supaya kecanduan makan. Ya, berbagai merek lah, semua makanan itu sekali kita makan atau makan beberapa kali akan kecanduan. Itu, coba aja beli yang ayam-ayam crispy Mhm itu, mhm. sama ayam kita masak di rumah. Itu pasti kita kecanduan. Datang lagi makan-makan ayam itu atau makanan yang lain, sosis-sosis itu misalnya. Karena apa? Kandungan gula sama garamnya tinggi sekali. Garam itu tinggi sekali sama penyedapnya. Belum lagi pengawetnya. Bayangkan, kamu masih hidup dikasih pengawet, lama-lama kamu awet juga. Bener nggak? Makanan Iya aja awet. iya 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 Seperti iya. kamu diformalin pelan-pelan, Mmm. kita akan bermasalah. Itu yang terjadi sekarang sama anak-anak sekarang sama orang dewasa. Bayangkan anak umur 20 tahun loh, lihat di TikTok, cuci darah, mereka upload Mhm live mhm. di tempat cuci darahnya. Kasihan, saya ngelihat, kasihan. Sekarang seperti saya merasa ketika ngelihat TikTok itu, TikTok dan sebagainya, Mhm. sosial media, saya merasa sesuatu yang terkesan lumrah. Sakit gagal ginjal itu ternyata bisa dicuci kan ginjal pakai HD gitu. Dengan cara bawa ke dokter, dicuci darahnya. Seperti terkesan lumrah, padahal itu penyakit yang mengerikan sekali. Ketergantungan hidup kita itu dengan alat itu, hemodialisa itu. Setiap seminggu 2 kali, kita harus sekitar 4 jam harus dibersihkan darahnya, gitu. Hidup sudah iya, tergantung, tidak bisa aktivitas full, bayangkan. Yang kita harusnya sehat, Mhm. kita terpapar berbagai jenis penyakit. Bukan hanya gagal ginjal, berbagai jenis penyakit akan menghantui kita. Mmm. Termasuk kalau kita sering anak-anak dari kecil kita paparkan handphone misalnya, Mhm mhm. kecemasan berlebihan dia muncul, tantrum dia berlebihan, mata minus, gitu. Fokusnya menjadi melambat. Ya tidak ada fokus, bukan melambat ya, fokusnya hilang, gitu. Orang suruh konsentrasi 5 menit saja nggak bisa, disuruh diam 5 menit saja nggak bisa. Gimana menjadi kreatif anak kita Mhm. ketika kita memaparkan hal-hal yang serba modern, tapi sebenarnya membuat kita problem dan sakit. Nah, kalau misalnya nih, Pak, maksudnya udah terlanjur nih, maksudnya salah lah, maksudnya beberapa orang tua tuh ada yang, udah terlanjur nih anak saya udah, kecanduan gula, kecanduan snack-snack gitu, dan kecanduan handphone malah gitu Ya, loh. Maksudnya apa solusi yang harus kita ambil nih? Misalnya, ya saya juga punya keponakan di rumah kan, ya, Kak, kalau misalnya dia tuh pasti mintanya coklat gitu, belanja ke Indomaret minta coklat, minta es krim dan lain hah? sebagainya, udah bisa minta itu Oh gitu loh, ya? Pak. Di usianya sekarang kalau nggak salah 4 tahun ya. Wow, Maksudnya kalau misalnya kita nggak kasih itu, dia akan ya nangis, tantrum, ya kita sebagai orang tua pasti bakal susah karena orang tua ada yang kerja dan lain sebagainya gitu. Gimana sih caranya mengatasi itu, Pak, kalau misalnya udah terlanjur? eee, sebenarnya kesadaran orang tua itu jauh lebih penting. Sebenarnya kita mewariskan sifat-sifat kita kepada anak. Wariskan Mmm. sifat-sifat, bukan hanya DNA-nya yang diwaris, tapi sifat. Contoh, Mhm. memang hobi kita belanja ke warung, suka kita coklat, kita mulai memaparkan mulai kecil dari kecil. Mhm. Terus kita hobinya main handphone ketika ngasuh dia, gimana anak bisa, bener nggak? Awalnya kita berpikir dengan memanjakan anak dengan makanan seperti itu, anak menjadi diam, tenang, terus aman kita mengasuhnya. Jadinya kita memanjakan dengan cara makanan, dengan cara ngasih handphone, dan itu seperti kita lagi menabung benih tantrum dan benih sakit. Kita bayar di belakang. Kita tenang nih di tahun Mhm. pertama ngasuh, Mhm. ngasih makanan enak, ngasih handphone dan sebagainya. Berikutnya, Mhm. kita yang akan menuai tidak lama kok. Dia udah SD aja nanti. Kita kan capek ngurus. Bener, belum sampai SD kadang-kadang. Speak delay terjadi, anak nggak males ngomong.
lambat. Kadang bergerak juga menjadi lambat dia. Males, agak kegemukan nggak jelas dia. Bisa overweight lah, dan sebagai males kecenderungannya. Nah, itu sudah terjadi. Kalau itu sudah terjadi, apa yang dilakukan? Bangun kesadaran baru. Kitanya dulu yang sadar bahwa itu problem ada di kita sebenarnya, bukan di anak. Anak itu kosong kok, benih yang belum dewasa, masih bisa diatur. Kita sadar nggak untuk merubah itu dengan sesadar-sadarnya bahwa itu tidak baik? Kalau kita sadar bahwa handphone, makanan, coklat, snack, gula-gula, permen, apa namanya lagi, ya susu pemanis gitu, susu kental itu dan sebagainya. Kita sadar nggak itu tidak baik? Kita sadar nggak buat kita sendiri tidak baik? Kalau kita sadar, kita akan mulai merapikan rumah kita. Kita akan mulai merapikan dan kita akan memberitahu anak kita dengan pelan-pelan tapi pasti. Kalau kita memberitahu anak dengan tidak sadar, biasanya kita ngamuk. Kita marah sama anak. Betul. Kita marahin anak. Itu nggak bisa menyelesaikan. Karena dia melihat mamanya atau keluarga di sekitarnya melakukan itu. Karena anak itu adalah peniru yang ulung. Peniru yang ulung. Kitanya harus berubah dengan kesadaran. Saya di rumah, makanannya saya ngikut Sky. Saya di rumah, dia tidak terpapar makanan apapun. Saya makan ikut. Sisa makanan dia kan kadang-kadang dia lagi malas makan nih Sky. Saya berbagi sama dia makan. Dia pengen lagi dia makan. Oh ternyata begini ya makanan, dia ngerti. Kita yang harus berubah. Terus kalau memberitahu anak itu dengan sikap tegas, bukan galak. Kalau ingin merubah, kalau sudah kadung terjadi. Tegas itu. Nah, Mama sekarang sudah tidak makan begini lagi. Kita jalan yuk dengan pola makan yang baru. Misalnya sudah bisa diajak ngomong gitu loh. Mungkin awalnya dia akan sedikit marah. Tapi ketika rumah kita bersih, kita jarang lagi main ke Indomaret, ya ke Indomaret atau ke tempat-tempat swalayan misalnya. Ya, anak akan pelan-pelan berkurang untuk mau berubah hidup sehat. Terus solusi yang saya lihat, saya kan sering ke taman kota. Ajak sering main ke taman kota mereka. Sehingga lepas handphone. Karena di situ banyak sekali anak loncat sana loncat sini bermain gitu. Oh, ternyata ada toh selain handphone permainan yang lain gitu loh. Jangan di rumah aja dikurung main handphone dan sebagainya. Karena di rumah ada 5 keluarga misalnya, ada 5 orang, kakek, nenek, ibu, bapak, dia sendiri sama kakaknya misalnya, semua pegang handphone. Itu terkonfirmasi, oh ternyata handphone itu memang sesuatu yang biasa gitu. Tapi ketika dia bergaul keluar, dia melihat suasana yang berbeda, banyak permainan seru, main ke pantai kayak gitu misalnya, dia melihat banyak berbeda, dia akan belajar mulai menikmatinya. Oke, berarti kuncinya di orang tua dulu ya Pak. Orang tua Kita harus berubah. sadar dulu. Berarti kalau misalnya gitu, kita sebagai misalnya saya nih calon ibu kan tentunya nanti kan punya anak juga, berarti kita tuh harus siap dulu ya Pak, maksudnya punya anak gitu, karena kita akan meluangkan waktu kita untuk anak. Maksudnya kan makanan itu kan kita harus prepare kan, kita yang prepare sendiri, kita nggak beli. Terus kemudian kayak bermain yang Bapak bilang di taman kota, berarti kan kita harus bisa meluangkan waktu untuk anak itu kan. Iya, betul. Berarti kita siap. Betul. Meluangkan waktu, kalau misalnya Mulia kerja misalnya, quality time. Jadinya kualitasnya. Oh, mama saya, contohnya, ada waktu Sabtu Minggu, agak longgar. Sabtu Minggu lah optimalkan untuk mendidik anak. Terus kemudian, kalau diasuh oleh mertua atau orang tua, buat sedikit, ini untuk kepentingan kita bersama, bilang, anak, minta tolong Sally dididik seperti ini gitu loh. Jangan tunjukkan makanan. Terus kalau jangan dikasih handphone. Kalau lagi lelah beritahu. Jadinya saya bisa ngambil cuti misalnya gitu, ngambil cuti nanti saya ngasuh gitu. Jadinya ajarkan. Saya juga ada pengasuh kan di rumah. Dari awal komitmen kami sudah ajarkan. Mbak, kalau lelah gitu, kasih tahu biar saya yang ngurus Sky. Kalau lelah. Kalau lagi nggak fokus, terus tidak boleh pegang handphone kalau lagi ngajak Sky, jangan tunjukkan apapun kecuali video call sama kakeknya atau siapa kan video call masih dipegang. Jangan tunjukkan. Pokoknya kita sebagai orang tua harus hadir utuh
Orang yang mengasuh Sky itu harus sepenuh hati ada di tempatnya dia. Kalau hati kita terpecah, nanti anak itu dewasa, dia akan haus perhatian. Kemana-mana dia akan cari perhatian. Ya, selfish orangnya. Jadinya kemana-mana tantrum ingin cari dapat perhatian. Karena ketika kecil, dia merasa kekurangan perhatian. Kekurangan perhatian itu karena apa, Mulia? Karena ketika kita ngajak Sky, kamu nanti punya anak, ngajak si bayi itu, badanmu ada, hatimu enggak. Hatimu di handphone atau di tempat kerja atau di tempat orang lain. Atau di TikTok atau di IG, kamu sambil lihat ini. Anak kecil nggak bisa ngomong, tapi dia merasakan bahwa hatimu nggak di situ. Kita pun udah dewasa ngerasa kan, kalau kita sama orang, dia nggak fokus sama kita. Ngerasa nggak? Itu anak jauh lebih peka. Waktu saya tidak lebih per hari 3 jam sama Sky. Nggak lebih. Rata-rata 3 jam lah per hari. Pagi, sore itu. Kadang 4 jam, 3 jam lah totalnya. Tapi Sky itu mesti nangisnya ke saya, pengen dipeluknya. Kenapa? Karena dia tahu orang yang paling benar-benar fokus ketika ngajak dia saya. Karena saya punya waktu 3-4 jam, itu handphone saya taruh, semua saya taruh, pekerjaan saya taruh, hati saya penuh ke dia. Jadinya dia merasa saya peluk beneran, kayak gitu, saya ajak jalan beneran, semuanya apa yang dia butuhkan. Kadang-kadang saya ajak duduk bengong, tapi saya pelukan sama dia. Dia ngerasa, dia tenang, dia nyaman, dia merasa utuh, dia merasa dilindungi, dia merasa dicintai, dia merasa ada ketika sama papanya. Full sekali. Gitu. Berarti itu mempengaruhi nggak Pak sama, bener nggak, tangki cinta namanya kan? Iya. Kalau misalnya kita hadir sepenuhnya, tangki cintanya akan terpenuhi gitu. Betul. Apakah tangki cinta itu akan berpengaruh nanti ada efek sampingnya ke depannya Pak di usia dewasa gitu? Betul. Dia akan berbagi cinta sama orang karena dia sudah penuh tangkinya. Dia akan memiliki empati yang kuat. Dia akan mengerti orang lain. Dia akan kecerdasan emosional dan kecerdasan psikisnya itu tinggi sekali. Kecerdasan emosional, spiritualnya, intelektualnya, dia akan meningkat drastis. Intinya, dia memahami orang lain. Karena dia penuh. Kalau tangki cintanya kurang, dia kan banyak tantrum. Karena dia butuh. Dia dulu merasa diabaikan. Seperti itu luka batin. Luka yang dia tidak sadari. Banyak kan, mungkin teman-teman mungkin ada di kantor, ya ketika dia ini ya selalu caper lah. Ya kan? Kadang-kadang cari perhatian gitu loh. Ya nggak ada yang, pokoknya selalu ingin tampil beda. Kelihatan lah orang yang waktu kecilnya kekurangan itu. Saya ngerasa. Dan itu kita butuh perhatian ekstra. Itu mempengaruhi nanti ke kesuksesan anak atau enggak sih Pak? Logika saya ya, karena dia calon pemimpin. Kalau dia bisa seperti itu. Pemimpin itu dia bisa memahami orang lain, dia bisa mengerti orang lain, dan dia bisa berbagi cinta. Karena syarat seorang pemimpin itu bisa mengerti dan dia bisa mencintai tanpa syarat. Terus kebetulan banget nih, ada yang nanya di TikTok Pak, mungkin biar langsung jawab ya. Dari ing_chef, Pak, gimana caranya membentuk mental sebagai pebisnis? Mental sebagai pebisnis. Mungkin mental anaknya biar nanti bisa menjadi pebisnis gitu. Itu anak atau dirinya dia ya? Gimana cara membentuk mental sebagai pebisnis? Mungkin dirinya sendiri dan juga anak-anak nggak sih Pak? Maksudnya dari kita anak tuh gimana sih cara kita biar nanti dia jadi pemimpin, terus kok misalnya sekarang kita jadi dewasa nih, gimana caranya kita membentuk mental anak muda biar jadi pebisnis? Mental seorang pebisnis sama mental seorang karyawan itu jauh berbeda. Gitu. Kalau mental seorang karyawan, itu mereka mental itu kerja untuk mendapatkan uang. Itu mental seorang karyawan. Jadinya dia kerja sebaik mungkin, sehingga tanggal 1 dia dapat gaji plus mungkin dapat bonus. Gitu. Jadinya kerja untuk dapat uang. Mental seorang pengusaha itu kerja untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan, belajar. Karena seorang pengusaha itu tidak bisa langsung mendapatkan uang ketika dia bekerja hari ini langsung dapat uang. Gitu. Karena seorang pengusaha mentalnya seperti penyiram tanah.
Seperti kita menyiram tanah sehingga bibit yang kita tanam, bibit tanaman yang kita tanam tumbuh subur. Kalau mental seorang pegawai itu nggak seperti itu. Dia harus kerja dapat uang. Seperti mental pemburu. Mental pemburu. Nah, kita mentalnya ini seorang pengusaha itu seperti seorang penanam. Menanam, jadinya kita harus menyuburkan tanahnya. Kita kerja kan, menyuburkan tanahnya. Kita nyiram, kita nggak dapat apa-apa. Dan belum tentu bibit itu tumbuh. Dan tumbuh pun bibitnya, kita nanam 100 bibit ini. Kita bekerja 100, kita nanam. Kita nyiram. Mungkin yang tumbuh 50. Tapi baru tumbuh, kamu dapat uang nggak? Enggak. Jadinya enggak. Nah, ketika dia tumbuh, belum berbuah. Mungkin kita nunggu setahun, 2 tahun nggak punya duit. Nah, tapi sekali dia berbuah, mungkin di tahun ke-5, kamu mulai menikmati hasil yang besar. Itu bedanya. Jadinya, bedanya adalah kamu menukar waktu dengan uang, kalau jadi seorang pegawai. Tapi kalau mental pengusaha, kamu menukar waktu untuk mendapatkan pengalaman, untuk menunggu bibit itu tumbuh menjadi tanaman yang subur dan berbuah. Oke. Berarti ada proses sabar di sana namanya, Pak ya? Apa? Sabar. Kalau kita jadi pebisnis harus sabar ya. Karena prosesnya cukup panjang. Panjang. Saya sekarang punya perusahaan seperti ini, Faras Group. Saya memulai dari usia 20. Sekarang usia saya 46 tahun. Saya mulai menikmati kesuksesan itu, mulailah, bahasanya anggaplah tanda kutip sukses ya. Cukup segala hal. Punya perusahaan kurang lebih 13 perusahaan. Itu mulai saya menikmati di usia 40. Berarti 20 tahun itu saya menimba pengalaman. Saya jatuh bangun dari bisnis, ditipu orang, terus kemudian coba bisnis A tidak cocok, coba bisnis B tidak cocok, berbagai jenis pekerjaan. Akhirnya saya cocok di herbal. Saya cocok di herbal itu di usia 25 tahun. Setelah 5 tahun, coba bisnis ini itu. Selama 5 tahun. Gitu. 23-25 tahun. Jadinya setelah 5 tahun saya baru ketemu. Saya cocoknya di herbal. Setelah cocoknya saya di herbal, di pengobatan tradisional, jatuh bangun lagi di situ. Pernah ditipu, pernah dikhianati gitu loh. Terus kemudian cari uangnya ternyata susah juga. Itu butuh waktu 10 tahun lebih untuk saya tahu. Tapi di tahun 2016 itu seperti dunia terbalik, boom. Wah, saya harus punya Faras ini. Saya buat perusahaan yang namanya Faras. Nah, orang ketika tahun 2016 merasa kaget ketika saya buat perusahaan yang namanya Faras. Kok mendadak omsetnya bertumbuh cepat gitu. Mendadak ketika saya buat minyak Faras ini, rame orang beli, meledak langsung. Meledaknya itu tahun 2018. 2019, omsetnya M-an lah, puluhan M lah, gitu. Gede banget pokoknya luar sampai sekarang. Orang berpikir, kok hebat banget ya Putu Eka, baru buat perusahaan udah langsung booming, omsetnya gede. Dia nggak ngelihat, bibit itu saya sudah tanam dari tahun 2003. Itu 20 tahun saya membangun bibit pengetahuan, belajar, memahami obat tradisional seperti apa saja kandungan, apa keunggulan obat tradisional, kenapa kita pakai minyak, gitu loh. Saya menemani orang sakit. Jadinya membangun trust, gitu. Membangun bibit itu seperti membangun kepercayaan. Benar nggak? Itu 20 tahun. Tapi setelah 20 tahun akhirnya sukses, omsetnya puluhan miliar, bahkan ratusan miliar kayak gitu kan. Per tahunnya orang merasa beruntung sekali gitu. Tapi saya bilang beruntung itu iya. Tapi beruntung itu datang ketika kita siap. Mul. Ya. Contohnya Mulia misalnya. Kalau Mulia sekarang bisa jualan Faras banyak kan per bulan misalnya. Kalau Mulia nggak belajar, nggak ketemu keberuntungan itu. Mungkin keberuntungan lari ke orang lain. Gitu loh. Beruntung itu ketemunya antara kesiapan dan antara peluang dan kesiapan kita. Ada peluang, kita siap, itu yang saya sebut beruntung.
Ya. Nah, Mungkin kita sering banyak menemukan keberuntungan-keberuntungan, tapi kitanya belum siap. belum siap. Jadinya kita nggak dapat momentum itu gitu ya, Pak? Iya, banyak orang bilang, wih zaman sekarang bisnis apa ya kok susah sekali semua pekerjaan. Heeh. Loh, kalau saya sekarang Heeh, lihat, heeh. itu peluangnya banyak sekali. Gitu, karena saya sudah siap. Sekarang tahu nggak, bisnis yang paling menjanjikan, pekerjaan yang paling menjanjikan menurut saya, itu adalah pekerjaan Heeh. yang terkait dengan kesehatan. Kenapa, Pak, gitu? Kesehatan. Baik itu gaya hidup, misalnya gym, fitness, olahraga, yoga, terus obat-obatan tradisional. Karena problem orang sekarang adalah kesehatan. Dia bingung mau berobat kemana sakitnya. Sakitnya itu nggak kelihatan, tapi dia merasa kesepian sendiri. Dia gelisah, anxiety, cemas malam-malam hari. Dia kelihatan nggak sakit, tapi dia pusing. Terus apa itu stres berlebihan, gitu loh. Ketemu orang merasa kesepian. Itu kecemasan, itu penyakit. Kalau kamu bisa menangkap itu, misalnya, kalau saya misalnya, orang melihat bisnisnya susah banget, saya bisa menangkap itu. Contoh, saya ingin guru yoga misalnya, buat yoga kelas. Ya saya belajar aja yoga dulu 6 bulan atau 1 tahun. Saya mahir pinter yoga. Pertama apa yang saya lakukan? Saya akan menjadi personal trainer orang. Saya akan datang ke rumah-rumah orang. Ya kan? Mau nggak saya ajarin yoga? Bayar cukup 50.000 saya datang. Nah, mulai ngumpul duit. Contoh, mulai ngumpul duit, punya duit. Saya kan sewa tempat. Kalau mulai ngumpul duit. Tapi yang terpenting setelah itu saya buka studio, rame, saya buka cabang di mana-mana, saya franchise-kan itu. Tapi saya fokus di situ, saya ahlikan di situ. Orang butuh kelas yoga misalnya atau pilates atau apa. Atau orang butuh minyak seperti ini. Saya belajar meramu minyak gitu loh. Itu akan jadi duit semua. Orang berpikir bingung ya kerjaan apa, bingung ya ini itu. Kenapa? Karena saya sudah siap. Pelajaran saya 20 tahun melihat peluang di mana-mana. Apapun bisa jadi peluang. Karena peluang itu hadir ketika kita bisa apa? Ketika kita bisa melihat masalah orang. Masalah orang itu sekarang kesepian dan sakit. Kesepian, sakit, cemas. Itu. Kenapa itu muncul? Karena hidup tergesa-gesa sama terburu-buru. Dia tidak sadar dia punya tubuh. Coba, kamu di kantor kerja, semua tenaga kamu keluarkan, ya kan? Iyalah. Habis itu pulang, nggak ada waktu buat diri sendiri. Pegang handphone, nyayangin handphonenya, nyayangin handphonenya. Tapi semakin kamu pegang handphone, semakin kamu kesepian, semakin kamu bingung. Apa yang saya lihat di handphone ini? Ngerasa nggak? Ngerasa, Pak. Itu problem orang zaman sekarang. Semakin kamu lihat handphone, semakin bingung apa yang kamu lakukan. Itu mereka itu butuh solusi sebenarnya. Siapa saya, mau ngapain saya, itu kita kasih solusi. Itu beres. Itu gimana cara mengatasinya, Pak ya? Saya tahu saya harus melakukan ini. Tapi ketika saya udah di kasur scroll TikTok, rasanya nyaman banget. Gimana cara saya mengatasi biar saya tuh stop seperti itu? Mungkin teman-teman saya yang lain juga mengalami itu ya. Mungkin ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang lain. Gimana caranya, Pak? Antara satu, sadar sama diperingatkan oleh tubuh. Satu, sadar. Dia sadar ternyata itu pekerjaan yang salah. Aware. Dengan mungkin ikut dengerin podcast kita seperti ini. Mereka aware. Dua, diperingatkan. Diperingatkan oleh tubuhmu. Dengan cara apa? Sakit. Iya kan? Asam lambung mulai muncul. Contoh, mulai, kenapa saya ini ya, kok saya sudah makan sehat, gini-gini, ngerasanya sehat. Ngerasa, padahal kamu jadi kaum rebahan di rumah ya kan? Mulai. Nah, itu peringatan. Diberitahu, kamu sakit. Itu ada yang benjolan. Kok saya ya di ketiak benjolan, ada kok di dada mulai ada tumbuh benjolan, walaupun kecil. Tuh, itu stres. Itu stres, itu makanan hidupmu nggak sehat. Jadi sambil ngemil nggak kerasa, kurangan minum air misalnya. Mulailah panik kamu. Mulai cari tahu. Nah, pas kebetulan lihat podcast ini, mulai berpikir berubah. Misalnya seperti itu. Banyak problem orang, karena melakukan yang seperti kamu bilang tadi, akhirnya dia punya problem kesehatan atau kecemasan. Atau merasa lonely, merasa kesendirian. Padahal manusia banyak di mana-mana. Betul. Iya sih, Pak. Jujur, terkadang saya merasa tidak punya teman.
Padahal gimana ya, rame. iya kayak kesepian gitu, dan saya juga bingung saya harus kemana ya, maksudnya cari temen kemana, harus temen ngobrol gitu, tapi kayak nggak ada gitu. Terus tadi nyambung nih Pak sama benjolan yang Bapak singgung, karena kita stres itu bisa munculkan benjolan ya Pak? Bisa. Karena dulu waktu saya muda banget, anjay muda 17 tahun ya, waktu SMA Ya. itu ada beberapa teman-teman saya punya benjolan, Pak. Saya nggak tahu ya, kenapa mereka itu bisa punya benjolan, apakah karena memang gen atau gaya hidup. Misalnya saya sama nih gaya hidupnya sama teman-teman saya, tapi mereka punya benjolan dan syukurnya saya nggak punya gitu. Apa sih penyebabnya gitu, Pak, munculnya benjolan itu? Oke, saya disclaimer dulu. Saya bukan dokter, jadinya saya tidak berhak untuk memvonis sesuatu gitu. Kalau punya benjolan yang paling benar kan harusnya dicek ke dokter, ke lab dan sebagainya. Tapi menurut pandangan tradisional atau holistik, ini pandangan pribadi saya tentang benjolan. Jadinya benjolan itu terjadi bukan satu sebab atau satu faktor saja, gitu. Jadinya dia terjadi secara holistik bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhmu, gitu. Ada sesuatu yang tidak beres. Entah itu karena faktor fisik, faktor mental, psikis, atau spiritual. Karena tubuh ini adalah satu-satu kebahagiaan. Bukan tubuh ini adalah part-part tertentu. Ini tangan saya enggak. Jadinya kalau misalnya dada saya nyeri, itu seluruh tubuh saya ngerasakan nyeri. Jadinya sebenarnya sebuah sistem yang berantai. Nah, ketika kita tumbuh benjolan, berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhmu. Misalnya, contoh, ada kemungkinan gaya hidup yang bermasalah. Contoh faktor makanan. Terlalu banyak makanan-makanan kimia. Contoh, ya, terlalu banyak gula. Tuh, kebanyakan garam. Ya. Jadinya makan berlebihan. Kalau tidak tumbuh benjolan mungkin problem yang lain muncul. Karena ini semua satu kesatuan. Ada yang misalnya problemnya di benjolan, ada yang jadi diabetes dan sebagainya. Jadinya adalah ini gaya hidup yang tidak sehat. Kurang istirahat misalnya, itu bisa menyebabkan hormonalnya tidak seimbang. Jadinya yang bisa mencari tahu problemnya sendiri sebenarnya dirinya sendiri. Kalau datang ke dokter, ya peluangnya diangkat. Tapi setelah diangkat, misalnya kalau tidak merubah gaya hidup, ada peluang itu muncul lagi? Ada. Karena kamu tidak mencari akar masalahnya. Bisa saja karena faktor stres berlebihan. Karena kecenderungan yang banyak benjolan itu, sudut pandang saya pribadi, atau timur, itu banyakan wanita. Wanita, kenapa? Dia tingkat kecemasannya lebih tinggi dibandingkan pria. Istilahnya memendam perasaannya itu lebih tinggi. Karena kultur budaya kita, itu wanita tidak terlalu diperbolehkan melawan laki-laki dalam rumah tangga. Kalau dia emosi lebih banyak apa? Memendam. Itu. Jadinya kalau dengan pasangan lebih baik terbuka. Jadinya kita saling diskusi daripada salah satu menjadi sakit. Nah, biasanya kalau pria itu kecenderungannya nggak benjolan, tensi, stroke dan sebagainya. Karena dia kecenderungan emosinya berupa meledak, dikeluarkan, marah gitu. Tapi ini sudut pandang timur ya. Butuh dikonfirmasi dari sudut pandang barat. Tapi kalau orang suka marah, meledak dan sebagainya, itu kecenderungan adalah gangguan problem di jantung. Gitu. Tapi kalau dia problemnya memendam, itu kan gangguannya di mana? Lambung. 1, 2, benjolan. Ya, kanker dan seterusnya. Kalau dari sudut emosinya. Itu yang harus kita tahu. Mengelola pikiran dan sebagainya. Makanya Mulia, kalau kamu kerja di Faras kan jualan minyak Faras. Orang-orang yang datang dengan benjolan, jangan kamu ketus ketika orang tanya menjawab. Karena dalam hidupnya dia sudah bermasalah. Dia penuh dengan tekanan yang tidak bisa dia ungkapkan. Nah, ketika dia tanya, kan banyak orang yang datang ke sini, ke Faras, problemnya adalah benjolan. Ya kan? Problemnya benjolan. Orang tanya. Nah, ketika orang tanya, gitu, usahakan temani mereka. Jawab dengan rasa.
Karena yang mereka butuhkan adalah rasa aman, rasa bahwa dia ada, mau didengarkan. Itu yang mereka butuhkan. Nanti urusan membeli mereka pasti beli kok. Tinggal tunggu waktu aja. Tapi dia merasa dianggap ada nggak ketika diajak ngobrol. Karena dia tidak punya tempat untuk curhat, untuk ribut, untuk menyampaikan unek-uneknya dia. Tugas kita adalah mendengarkan dan menemani gitu. Menemani sambil kita memasukkan pelan-pelan bagaimana merubah gaya hidupnya, bagaimana cara menggunakan minyaknya dan seterusnya. Itu tanpa kamu sadari penjualan kamu akan banyak. Karena orang yang sakit seperti itu butuh teman. Dan kemungkinan besar ketika dia sudah tahu penyebabnya adalah pola hidup, pola makan, pola istirahat, pola pikir, dia tahu itu, dia akan berubah pelan-pelan. Orang yang seperti itu tidak mau diajarkan. Seperti diingatkan gitu enggak. Tapi ketika dia ditemani, dia akan berubah pelan-pelan. Dan sembuh. Dan sembuhnya biasanya, sembuh holistik itu bisa terjadi. Contoh, kan ada nih, pernah nggak kamu dengerin cerita orang pakai minyak faras, seminggu penjualannya hilang? Ada nggak kasus di tempat kamu? Ada. Ingat, ya, sembuh kan seminggu pakai minyak faras seperti melunak. Nah, setelah sembuh, kamu selalu ingatkan untuk berubah dia. Karena kemungkinan bisa keluar lagi dia itu. Dia baru sembuh secara fisiknya, psikisnya, pola makannya, pola hidupnya belum tentu sembuh. Karena saya pun ya tidak sombong, minyak faras ini bisa membantu dengan cepat gitu loh penyembuhannya. Tetapi jangan sampai takabur, itu akan muncul lagi. Gitu. Jadinya dengan sentuhan, mereka terus pakai rutin. Walaupun sudah sembuh, ibu terus pakai rutin, ingetin tubuh, sayangi tubuh, jaga makanannya terutama yang mengandung kimia, bilang gitu. Jadinya terus temenin mereka. Kalau mereka udah sembuh pun. Mereka kan rutin kok pakai minyak faras. Kalau dia ada masalah lagi ya ngobrol lagi sama kamu nanti. Soalnya emang benar sih Pak, ada beberapa kasus juga di customer kami tuh dia udah pernah benjolan, udah pernah dioperasi, akhirnya tumbuh lagi. Makanya akhirnya mereka mau ikhtiar pakai minyak faras gitu.